Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, ini kita bahas tentang tema dan PPA yang akan kita laksanakan di kelas 2. Karena kita itu mengajak Bapak Ibu bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan P5 dan PPRA ini. Saya selaku koordinator proyek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berdoa bersama-sama yang akan ditutup, yang akan dipimpin oleh KM kalian. Baiknya berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dalam hati. Gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, siap berprestasi. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran pendidikan agama Islam ya. Sebelum itu Bapak absen terlebih dahulu ya. Istri ini rumah Muhammad Kandanur Muhammad Ezar. Anak-anak, hari ini ada teman kita ya, yaitu Tri Herlambang yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya ya. Mudah-mudahan dunia diri daerah Al-Fatihah. Anak, selanjutnya kita pembiasaan dengan menyanyikan lagu nasional ya. Kenapa? Karena dengan lagu nasional kita bisa meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air kita ya. Oleh karena itu silakan untuk berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia di dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju. Pembiasaan yang kedua yaitu anak-anak sekalian, seperti biasa kita akan mengaji Al-Quran ya. Hari ini kita akan mengaji Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9 ya. Silakan kalian buka terlebih dahulu ya. Alhamdulillah baru saja kita membaca Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. Semoga kita semua mendapat syafaat Quran kelak yaumil kiamat nanti. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi ya, silakan kalian lihat dulu ke bawah, lihat di kolong-kolong, barangkali ada sampah. Terima kasih anak-anak sekalian ya. Kita lihat sudah bersih, alhamdulillah ya. Dengan bersih ini, insya Allah belajarnya akan nyaman ya. Nah, di agama kita itu yang namanya kebersihan sangat diutamakan. Kenapa? Kita lihat saja, kita sholat itu pasti harus bersih dengan cara berwudu kan? Kan? Wudu itu kan menghilangkan kotoran-kotoran, terutama yang berkaitan dengan gizi ya. Seperti itu. Ya anak-anak sekalian, hari ini kita akan masuk ke materi tentang P5 dan PPRA ya. Kita lihat P5 dan PPRA. Coba Bapak tanya dulu siapa yang tahu ya singkatan P5 itu apa? Angkat tangan. Ya, angkat tangan dulu.
P5 itu apa tadi? Ya, project, penguatan, profil, pelajar Pancasila. Tepuk tangan dulu. Oke, itu P5-nya ya. Kita lanjut ke PPRA ya, siapa yang tahu? Ya, barangkali yang lain tahu. PPRA itu apa? Mungkin sudah mengenal apa? P pertama apa? Profil, pelajar, rahmatan lil alamin. Betul sekali. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, jadi kita akan melaksanakan P5 dan PPRA ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin ya. Nah, tema kita kali ini yaitu indahnya toleransi. Maaf ya, ini bukan tema, ini topik ya. Topiknya yaitu indahnya toleransi. Temanya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika itu Bhinneka Tunggal Ika itu artinya apa ya? Barangkali ada yang tahu? Hah? Berbeda-beda tapi satu dua ya. Kita itu bangsa Indonesia luar biasa ya. Banyak sekali suku, banyak sekali bahasa, banyak sekali adat. Bahasa saja kita tinggal di Cirebon nih. Ya, orang Cirebonnya saja beda-beda. Bener nggak? Ya. Jawa, orang Cirebon itu ada yang bahasanya Jawa. Jawa Cirebon itu berbeda-beda. Kalau di Mertapada dengan di Pleret itu berbeda. Misalkan di Mertapada itu tulisannya di apa itu, kalau di Pleret itu apo. Itu sudah berbeda. Kan? Karena apa tuh ya? Karena ada budaya yang tercampur, karena kita itu pinggiran, perbatasan, ya, sehingga bahasanya tercampur. Nah seperti itu. Nah itu contoh kecil, apalagi negara kita. Makanya agama saja yang diakui ada berapa agama? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada Kristen Katolik, ada anak-anak sekalian. Nah, proyek P5 ini itu Bapak tidak sendirian. Ya. Bapak akan ditangani, lihat di layar kalian tuh. Ada Ibu Nuraini. Ya, Ibu Nuraini itu guru sejarah. Ya, juga M Syafaat. M Syafaat itu guru PKN. Ya, jadi proyek ini 3 mata pelajaran, ya. 3 mata pelajaran ini akan menilai kalian berbarengan dalam satu proyek. Nah itu indahnya toleransi. Jadi kalian ini proyek ini akan dinilai oleh 3 guru secara bersamaan. Tapi proyeknya satu. Ya, paham ya? Nah, sekalian, nah ini identitas dalam modul ajar ya, modul proyek, modul proyek yaitu tadi Bapak sudah tujuan proyek ini yaitu menumbuh kembangkan dimensi P3. P3 itu yaitu profil pelajar Pancasila, dan PPRA profil pelajar rahmatan lil alamin ya. Kali ini kita belajar per kelompok ya. Kelompoknya disesuaikan dengan minggu kemarin saja ya. Kelompok 1 di depan, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Silakan. Ya, anak-anakku, hari ini kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu kalian mengidentifikasi masalah yang terjadi di sekolah ya. Bapak sudah ada menyiapkan lembar observasi dan LKPD di sini. Silakan kalian isi ya, menurut kelompok kalian ya. Dan Bapak bagikan dulu ya. Oke, perhatikan anak-anak, lihat di lembar observasi ya. Itu di situ ya ada kategori pengamatan ya. Jadi tugas kalian mengamati ya
apakah ada terjadi pembulian di kelas ya. Itu ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Angka 1 itu sangat sering, 2 sering, 3 jarang, dan 4 tidak ada. Yang kedua, gimana di sekolah, apakah ada pembulian ya. Dan yang ketiga, selalu emosi jika berbeda pendapat ketika diskusi di kelas. Apakah di kelas kalian itu ketika mata pelajaran banyak yang berapi-api, saking berapi-apinya sampai gebrak meja misalkan ya, seperti itu ya, selalu emosi misalkan. Yang keempat ya, banyak kelompok diskusi merasa benar ketika mempunyai pendapat dan selalu memaksakan kehendak. Hari ini kita masuk ke tahap 2, yaitu menonton bersama film Bumi Itu Bulat ya. Tapi sebelum kalian menontonnya, Bapak ada tugas dulu buat kalian. Bapak akan bagikan ini LKPD-nya ke masing-masing kelompok ya. Nanti Bapak terangkan dulu, Bapak bagikan dulu ya. Kalian lihat di LKPD, lembar kerja peserta didiknya ya. Di situ kalian nanti setelah melihat tayangan filmnya, kalian jawab pertanyaannya ya. Yang pertama, film yang diputar tadi itu mengisahkan tentang apa ya. Yang kedua, pesan moral apa yang mau ditunjukkan oleh film tersebut. Yang ketiga nih, menurut dan anak-anak sekalian, kita masuk ke tahap yang ketiga ya. Tahap 3 ini kita akan mendiskusikan ya. Kalian telah melewati tahap 1, identifikasi masalah ya. Masalah-masalah yang terjadi di sekolah maupun masalah-masalah yang terjadi di rumah. Kemudian di tahap 2 kalian sudah menonton film, kemudian mendiskusikannya. Nah, di tahap yang terakhir ini, yang ketiga, kalian kaitkan, hubungkan dari tahap 1 dengan tahap 2 ya. Hubungkan bagaimana terjadinya toleransi menurut kalian ya. Bagaimana agar toleransi bisa terwujud baik di sekolah maupun di rumah. Nah, Bapak di sini sudah punya LKPD ya. Kalian jawab ya. Nah, kalian jawab pertanyaannya. Kemudian kalian bikin PPT-nya, PowerPoint-nya ya, nanti dipresentasikan ke depan ya. Bapak bagikan dulu LKPD-nya. Oke anak-anak sekalian ya, silakan kalian diskusikan ya tentang tahap 1, tahap 2, lalu dibuat PPT ya. Bapak kasih waktu 30 menit, cukup ya? Cukup. Terima kasih. Malam ini terjadi. Ya, paham semua? Oke ya, bagus betul ya. Silakan lanjutkan. Oke anak-anak, waktunya sudah habis ya. Mari kita saksikan presentasi yang akan disampaikan oleh masing-masing kelompok ya. Kelompok pertama yang akan mempresentasikan yaitu dari kelompok 1. Silakan perwakilannya untuk maju ke depan. Dalil toleransi. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, presentasi dari kelompok 1. Kita lanjutkan dari kelompok 5 ya. Silakan perwakilannya untuk maju ke depan ya. Cara menghargai pendapat orang lain dan toleransi. Tepuk tangan dulu. Terima kasih semuanya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menjelaskan apa itu toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang, tidak
memperhatikan, melihat, menyaksikan ya presentasi dari masing-masing kelompok. Nah, kita sudah ada di penghujung ya KBM nih. Nah, dari kalian apakah ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang tadi dipresentasikan oleh masing-masing kelompok? Ada yang bisa menyimpulkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafiq Irfana, ingin memberi kesimpulan. Yang pertama, antar umat beragama harus saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, toleransi bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, dahulukan kepentingan umum atau negara di atas kepentingan pribadi. Oke, bagus. Alhamdulillah tadi kayak kita bisa mendengarkan kesimpulan yang dibacakan oleh teman kalian. Ya, kali ini Bapak bertanya sama kalian, apa yang kalian rasakan setelah melaksanakan proyek ini? Apa yang kalian dapatkan ya? Apa perasaan gembira, apa perasaan yang wah bosen bang misalnya? Boleh saja ya. Barangkali ada yang berdoa. Nah, ya, kalian bisa nonton film. Oke, yang kedua ya, apa saja manfaat yang kalian peroleh? Oh, ya, tepuk tangan dulu ya. Manfaat pada itu sangat banyak ya, bisa mempersatukan. Ya, dunia bakal. Oke, selanjutnya ya. Keterampilan apa yang kalian asah ya setelah menjalankan proyek ini? Kira-kira kalian itu keterampilannya apa? Sehingga Public speaking, berbicara di depan. public speaking, terus Membuat PPT. membuat PPT, terus ada lagi? Hah? Terakhir, ya apa yang kalian lakukan sehingga nanti ya proyek yang akan datang lebih maksimal nih, lebih greget, lebih hebat. Kira-kira menurut kalian itu apa? Gua nggak tahu. Caranya dengan kita tuh mempersiapkan diri mencari pengetahuan dari berbagai sumber dari internet, buku maupun menanyakan kepada guru. Itu cukup? Yuk, bagus sekali jawabannya ya. Anak-anakku sekalian, akhirnya tiba saatnya ya selesai pembelajaran kita tentang P5 dan PPLA ya. Nanti kita akan melanjutkan proyek selanjutnya ya. Mungkin sekitar 2 minggu lagi ya kita akan membahas tentang proyek selanjutnya ya. Nah, untuk tindak lanjutnya anak-anakku sekalian, Bapak harap kalian ini setelah mengetahui bagaimana pengertiannya ya, bagaimana manfaatnya, Bapak harapannya bukan sekedar kata-kata saja. Tidak sekedar tulisan saja, tapi yang lebih penting adalah praktek. Yang lebih penting adalah aplikasinya. Alhamdulillah di kelas kalian ini di sini ada yang berbeda agama dan ini harus kalian praktekkan. Saling hormat menghormati, saling hargai menghargai ya. Jadi bisa menciptakan kedamaian. Itu yang diwujudkan oleh para pendiri negara kita. Artinya ya sesama saudara saling bersatu. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih semuanya. Ya, cukup sekian dari Bapak. Tapi sebelum Bapak tutup dengan salam, mari kita berdoa bersama-sama yang akan ditutup, yang akan dipimpin oleh KM kalian. Silakan. Sebelum pulang, alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dalam hati.